Shalom, selamat pagi dan salam Jumat Agung, serta selamat menyambut Hari Paskah kepada saudara dan saudari jemaat sekalian yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini karena walaupun di dalam keadaan yang tidak selesa, tapi kita masih ada peluang untuk boleh menghayati Paskah. Seperti yang kita tahu bahwa Paskah pada tahun ini unik. Saya katakan unik karena Paskah dirayakan pada masa kritikal sebab wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Dalam masa yang sama juga karena ada PKP yang tidak membolehkan kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah di gereja seperti yang kita selalu buat. Walaupun demikian, saya berdoa dan berharap kiranya penghayatan kita terhadap makna Paskah tidak berkurang, tetapi tetap hangat, tetap mendalam. Sebab makna dan kuasa Paskah sebenarnya tidak ditentukan oleh keadaan semasa, tetapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan di balik Paskah itu sendiri. Nah, Paskah sebenarnya berbicara tentang kemenangan bagi kita yang percaya Yesus. Oleh itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat semua untuk sama-sama menghayati Paskah melalui pembelajaran firman Tuhan di bawah tajuk menghayati Paskah di tengah krisis pandemik COVID-19. Tajuk bota ini juga secara langsung atau sekaligus sebagai ajakan atau himbauan untuk semua kita supaya kita menyadari bahwa Paskah bukan hanya sekadar sebuah ritual ataupun perayaan biasa, tetapi sebuah perayaan kemenangan dan pembebasan yang holistik untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Khususnya ketika kita menghadapi keadaan sekarang ini. Sebagai dasar firman Tuhan untuk kita ambil sebagai renungan kita di dalam kita mempelajari, menghayati Paskah ini, mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Bahagian ini panjang, oleh karena itu saya hanya mengajak kita untuk membaca ayat 13, 23, dan 27 di pasal 12 dalam Keluaran ini. Ayat yang ke-13 mengatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat yang ke-23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ayat yang ke-27, maka haruslah kamu berkata,
Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Apakah Paskah itu? Paskah bagi sebahagian orang adalah suatu ritual tradisional yang kita warisi untuk terus dirayakan. Ini disebabkan karena Paskah adalah istilah yang berasal di dalam Perjanjian Lama. Walaupun ia adalah istilah teologi Perjanjian Baru yang sangat penting. Dalam Perjanjian Lama, Paskah pertama untuk kali pertama muncul dan dipakai di dalam Keluaran pasal yang ke-12 yang disebut Pesah dalam bahasa Ibrani. Secara akar kata, kata Pesah berasal dari kata kerja pasah yang bermaksud to pass over atau lalu atau lewat atau dalam bahasa sehari-hari limpas. Dalam Keluaran pasal 12 ada beberapa kejadian yang merujuk dengan kata kerja ini. Sebagai contoh dalam Keluaran pasal 12 yang ketiga yang berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Kemudian dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Kemudian di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-27, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel. Jadi definisi akar kata Paskah yaitu pasah bermaksud tindakan Allah sendiri untuk mempertahankan dan melindungi umat Israel dari ditimpa malapetaka, yaitu kematian. Dengan kata lain, bahwa tindakan Allah itu lebih dari sekadar Passover atau lalu atau lewat atau limpas di rumah-rumah umat Israel. Allah sebenarnya bertindak atau pasah dalam bahasa Ibrani kata kerjanya untuk mempertahankan dan melindungi umat Israel daripada ditimpa tulah ataupun wabak penyakit yang menyebabkan kematian anak sulung. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa Tuhan Passover atau lalu atau limpas atau bertindak mempertahankan dan melindungi umat Israel? Sebenarnya pertanyaan ini boleh dijawab atau boleh kita lihat jawabannya di dalam Keluaran pasal yang ke-12, yaitu karena umat Israel memenuhi syarat untuk Allah Passover atau lalu lewat. Mereka telah mengadakan Paskah sesuai ketetapan dan perintah Allah. Dalam hal ini, Paskah yang mereka lakukan itu melibatkan 3 acara. Seperti yang diceritakan di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Mereka mengadakan korban ataupun pengorbanan Paskah. Seperti apa yang dikatakan dalam pasal 12 ayat yang ke-21. Di dalam bahasa Inggris disebut Passover Sacrifice. Ataupun kadang-kadang juga disebut Paskah bagi Tuhan atau Paskah
anak domba, yaitu acara mempersembahkan korban anak domba yang berumur 1 tahun dan yang terbaik. Darahnya disapu pada tiang dan ambang pintu rumah umat Israel. Ini di kemudian hari menjadi ketetapan perayaan Paskah bagi Tuhan yang orang Israel lakukan setiap hari ke-14 ataupun minggu kedua, atau pada tarik 14 hari bulan pada bulan Abib atau Nisan, atau dalam bulan konteks kita bulan Mac ataupun April. Yang kedua, mereka mengadakan perayaan ataupun pesta Paskah. Kita boleh lihat itu di pasal 12 ayat 17 hingga 19. Dalam bahasa Inggris disebut Passover Feast, yaitu acara 7 hari mengadakan atau merayakan untuk menyambut Paskah. Dan ini di kemudian hari menjadi ketetapan perayaan Paskah selama 7 hari sebagai memperingati pembebasan mereka daripada perhambaan di Mesir. Kemudian acara yang ketiga, mereka makan makanan Paskah. Pasal 12 ayat yang ke-11. Passover meal, yaitu acara makan makanan Paskah semasa perayaan Paskah itu. Dan ini di kemudian hari menjadi ketetapan acara makan-makan sebagai sebahagian dari acara perayaan Paskah. Dalam konteks kita di SIB, dahulu pernah diadakan acara makan-makan sempana pada hari Paskah yang disebut Irau. Kurang lebih ada paralel dengan acara ini. Jadi di dalam konteks Keluaran, Paskah ataupun kalau kita lihat dari kata kerjanya Pasa adalah tindakan Allah untuk kaboab umat Israel sehingga mereka terhindar atau terlindung daripada kematian anak sulung. Namun realisasi perlindungan ini terjadi karena kepatuhan umat Israel mengadakan Pesa ataupun Paskah sesuai ketetapan ataupun perintah Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah antara lain sedikit sebanyak imbasan tentang Paskah di dalam Perjanjian Lama. Nah, apakah makna ataupun relevansi Paskah bagi kita pada masa kini? Sebenarnya ada banyak yang kita boleh belajar tentang makna yang kita boleh apply, yang kita boleh renungkan di dalam kita merayakan Paskah sekarang ini. Tapi hanya satu yang saya ingin tekankan di sini sebagai makna Paskah untuk kita sekarang ini, yaitu Paskah sebenarnya bertujuan untuk membebaskan dan menyelamatkan. Sekali lagi, kalau dalam konteks Keluaran, Paskah itu berbicara tentang peristiwa korban Paskah, perayaan Paskah, makan makanan Paskah seperti apa yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi dalam masa yang sama, Paskah itu juga merupakan suatu pembebasan dan penyelamatan umat Israel daripada perhambaan. Kita boleh lihat macam mana orang Israel ini telah diperhambakan di dalam Keluaran pasal yang kedua, 23, 25. Tidak sempat untuk dibaca, tapi saudara boleh baca sendiri. Di dalam bahagian ini diberitahukan bahwa orang-orang Israel berada di dalam kesengsaraan. Mereka bersungut karena mereka telah diperhambakan di Mesir.
Orang Israel berada di Mesir kurang lebih 340 tahun. Dan sebahagian masa mereka berada di sana, mereka telah diperhambakan oleh kerajaan Mesir, oleh Firaun yang tidak lagi mengenal Yusuf yang pernah berjasa di Mesir. Sehingga Tuhan melihat kesengsaraan yang mereka alami. Dan Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk membebas dan menyelamatkan mereka. Dan kalau kita lihat di Keluaran pasal yang ke-7, pasal yang ke-7 hingga pasal yang ke-11 adalah proses pembebasan Allah kepada umat Israel di Mesir dengan menimpahkan 9 tulah pertama. Kemudian di pasal 12 adalah kemuncak pembebasan Allah sendiri kepada umat Israel terjadi dengan memberikan tulah yang ke-10. Jadi oleh karena pembebasan dan penyelamatan Allah dengan memanggil Musa, maka umat Israel dibebaskan daripada perhambaan. Tetapi pembebasan dan penyelamatan kepada umat Israel ini bukan hanya berbicara tentang pembebasan daripada perhambaan di Mesir, tetapi juga Paskah ini berbicara tentang pembebasan dan penyelamatan umat Israel dari tulah ataupun wabak yang menyebabkan kematian anak sulung. Kata tulah di dalam Keluaran pasal 12, khususnya tulah ke-10 ini, dalam bahasa Ibrani disebut Negev, yang boleh bermaksud wabak penyakit yang mematikan. Tidak dijelaskan apa jenis wabak penyakit itu. Tetapi di dalam bahasa Yunani disebut kamno, yang merujuk kepada suatu penyakit atau wabak atau kelemahan tubuh yang boleh mendatangkan kematian. Namun tulah dan wabak dalam konteks Keluaran ini sebenarnya lebih bersifat sebagai hukuman Tuhan karena ketidakpercayaan orang Mesir, khususnya Firaun, kepada Tuhan, yaitu Yahweh. So, sebenarnya berbicara tentang tulah ini, ya sedikit paralel ataupun kita boleh kaitkan dengan wabak yang sedang kita hadapi sekarang ini, yang disebut sebagai virus corona, yang juga boleh membawa maut. So, di dalam konteks Keluaran, Paskah itu sebenarnya mempunyai dua fungsi atau dua fungsi. Pertama, membebaskan dari perhambaan dan menyelamatkan dari kematian anak sulung. Namun perlu disadari bahwa realisasi penyelamatan itu sendiri melibatkan usaha atau tindakan atau respon daripada umat Israel yang perlu patuh pada ketetapan dan perintah Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, orang bilang Paskah merujuk kepada peristiwa kebangkitan Kristus. Tetapi bagi saya, Paskah itu tidak seharusnya hanya dilihat ataupun dilihat terpisah dari kesengsaraan kematian Kristus. Jadi bagi saya,
Saya lebih suka menghayati Paskah sebagai suatu package yang melibatkan kesengsaraan, kematian yang terjadi pada Jumat Agung, dan juga kebangkitan Kristus yang terjadi pada hari Ahad. Dengan kata lain bahwa peristiwa kesengsaraan, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus boleh dipahami sebagai hari Paskah. Nah, Paskah di dalam Perjanjian Baru juga berbicara tentang pembebasan dan penyelamatan, yaitu pembebasan dan penyelamatan kepada manusia dari perhambaan dan hukuman dosa. Kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16 tentang kasih Allah karena manusia berdosa, seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 3:23. Dan karena manusia ini berdosa, maka tidak ada harapan, tapi hukumannya adalah maut atau kematian, seperti apa yang dikatakan dalam Roma 6:23. Tetapi karena Allah mengasihi, maka Tuhan atau Yesus Kristus telah mati bagi kita, seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Mengapa dia mati? Oleh karena Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Selain daripada Tuhan Yesus, manusia tidak ada harapan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya dan menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada pembebasan dan penyelamatan Allah kepada manusia daripada perhambaan dan hukuman dosa. Paskah juga di dalam Perjanjian Baru adalah pembebasan daripada masalah-masalah perhambaan secara fisikal, secara sosial, ataupun secara mental. Dengan kata lain bahwa sebenarnya Paskah di dalam Perjanjian Baru itu lebih menyeluruh, atau dengan kata lain holistik. Kesimpulannya, Paskah secara historis boleh dikatakan sebagai tindakan kepatuhan umat Israel dari perintah Allah, sehingga terjadi pembebasan atau keselamatan dari perhambaan dan kematian. Dari sudut teologi pula, Paskah adalah tipologi atau gambaran tentang tindakan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah untuk membebas dan menyelamatkan manusia sejagat dari hukuman dosa. Bermaksud Pesah dan Pasah dalam bahasa Ibrani tidak dapat dipisahkan, tidak terpisahkan. Dua dalam satu. Pesah atau Paskah yang kita rayakan sekarang adalah terma teologi untuk memudahkan umat Tuhan mengingat dan merayakan karya pembebasan dan penyelamatan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang berbicara tentang Paskah. Jadi, kalau Paskah itu adalah suatu pembebasan dan penyelamatan Allah kepada umat manusia, apa respon kita? Sekali lagi, Paskah bagi manusia pada hari ini adalah sebenarnya dalam tanda kutip kuasa yang membebaskan dan menyelamatkan kita dari kuasa perhambaan dosa. Sebab itu, percayalah pada karya Kristus di salib dan kebangkitan Kristus serta menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat.
Paskah melalui kuasa Roh Kudus juga adalah anjakan pembebasan kita dari macam-macam perhambaan. Mungkin sekarang ini karena keadaan kita diperhambakan atau dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kepanikan, oleh ketakutan gara-gara wabak virus corona yang masih merebak sana sini. Tetapi percayalah, Tuhan mampu membebaskan dan melindungi kita dari semua masalah ini. Namun perlu disadari dan perlu diingat juga bahwa kadang-kadang pembebasan dan perlindungan Tuhan itu tidak selalu berlaku secara direct, tetapi juga berlaku secara indirect. Dengan kata lain, bahwa Tuhan memberikan pembebasan atau perlindungan melalui kaedah-kaedah tertentu. Oleh itu, pihak kita perlu ikut terlibat dan meresponi saranan-saranan. Sebagai contoh, pihak berwajib atau kerajaan yang memberikan kita panduan-panduan untuk tidak mengaktifkan penularan virus ini ke sana sini. Dan apabila kita meresponi saranan-saranan daripada kerajaan ini, kita ataupun melalui itu Tuhan gunakan untuk membebas dan melindungi kita, sehingga pembebasan dan perlindungan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini menjadi realiti. Saya mengakhiri pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini dengan suatu ilustrasi dari sebuah klip video yang mungkin saudara juga pernah menonton. Ini berbicara atau ini mengisahkan tentang banjir di sebuah kampung. Disebabkan karena hujan yang sudah lama, akhirnya terjadi banjir. Lalu karena kampung itu sedang dilanda dengan banjir, semua penduduk di kampung itu masing-masing lari atau ke tempat tertentu untuk menyelamatkan diri. Lalu pada waktu orang-orang kampung sibuk masing-masing menyelamatkan diri, dia atau mereka melihat seorang yang masih lagi duduk-duduk dan tidak mau bergerak menyelamatkan diri. Lalu mereka bilang, "Mari, nanti kalau kau tidak jalan, kamu akan mati." Lalu orang ini mengatakan, "Kamu pergi saja, selamatkan dirimu, karena saya percaya Tuhan akan datang menyelamatkan saya. Saya kan orang yang kuat berdoa, kuat beriman kepada Tuhan." Lalu akhirnya orang kampung itu terus berjalan. Lalu oleh karena keadaan semakin parah dan mereka tahu ada satu orang lagi di sana yang masih berada di rumah itu, lalu mereka mengirim penyelamat membawa bot. Lalu mereka katakan kepada orang itu, "Mari naik ke bot. Kalau tidak nanti kamu akan mati," dia bilang. "Kamu uruslah yang lain," dia bilang. "Saya ini adalah orang yang beriman, kuat berdoa, dan saya tunggu Tuhan datang menyelamatkan saya," dia bilang. Kemudian akhirnya karena waktu walaupun dipaksa tidak juga mau, akhirnya mereka jalan. Lalu akhirnya semakin hari air semakin naik, sehingga rumah-rumah yang di sana pun hampir tenggelam. Lalu pada waktu rumah ini sudah mulai tenggelam, orang ini coba berenang dan kemudian ada helikopter datang untuk menyelamatkan dia.
lalu melemparkan tali dan mengatakan, ayo pegang tali itu supaya kami boleh angkat atau tarik engkau masuk ke helikopter. Dia bilang, tidak apa-apa. Dia bilang, saya ini orang beriman, saya selalu berdoa, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Dia bilang. Akhirnya saudara dan saudari, kamu tahu sendiri apa terjadi dengan orang ini. Orang ini mati dan karena lemas. Lalu setelah itu di dalam alam maut, alam kematian, dia datang atau bertemu Tuhan. Lalu dia marah-marah Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tidak datang menyelamatkan saya? Padahal saya ini adalah orang yang kuat berdoa. Orang yang kuat iman. Lalu Tuhan memberi jawab kepada dia, saya bukan tidak mendengar doa kamu. Saya bukan tidak menyelamatkan kamu. Tapi waktu saya menyelamatkan kamu, kamu tidak mengindahkan. Saya mengirim orang-orang untuk menyelamatkan kamu, tapi kamu tidak mengindahkan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beriman bukan berarti kita secara membabi buta. Beriman berarti juga harus bijaksana. Dengan kata lain bahwa saat ini pemerintah kita juga menyarankan itu dan ini untuk tujuan menyelamatkan kita, untuk tujuan melindungi kita daripada ketularan virus ini. Jadi walaupun kita beriman, kita juga tahu bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyelamatkan kita melalui orang-orang tertentu. Jadi biarlah hari Paskah ini juga memberikan kita suatu kekuatan bahwa Tuhan Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menjadi dasar iman kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Tapi dalam masa yang sama juga kita perlu juga bertindak sesuai dengan keadaan semasa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita dorongan, menguatkan kita khususnya di dalam kita menghadapi masa-masa kritikal sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Sekali lagi, menghimbau kami untuk fokus kepadamu Tuhan. Khususnya di dalam kami merayakan Paskah ini walaupun di tengah keadaan yang tidak selesa Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena melalui Paskah ini kami melihat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan untuk menyelamatkan kami. Pertama-tama menyelamatkan kami daripada hukuman dosa, daripada perhambaan dosa. Tetapi dalam masa yang sama juga menyelamatkan kami daripada macam-macam perhambaan, khususnya masa-masa ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini selalu dimeteraikan dalam hati pikiran kami, supaya dimanapun kami berada, Dia akan terus berbicara kepada kami. Terima kasih semua ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.